Oke, berarti ini secara tidak langsung analisa tambahan lah ya selain dari fundamental, teknikal, ada juga money flow ini. Nah, kalau Kak Agi sendiri ini udah berapa lama di pasar saham? Sudah cukup lama sih ya, bahkan dari sebelum COVID sudah berada di Mm-mm. dunia pasar modal. Ya, cuma memang setelah COVID itu jadi sangat aktif karena bisa teman-teman perhatikan sendiri ya, pada saat COVID itu ada lonjakan peminat di pasar modal. Udah. Makanya jumlah SID itu bertumbuh secara pesat. Oleh karena itu, saham pun semakin aktif setelah COVID. Tapi kalau kita lihat ke belakangan ini ya, dari tahun 2022 akhir, 2023 itu mulai melandai lagi nih. Aktivitas di pasar juga sudah semakin sepi. Ini sih kelihatannya retail-retail sudah mulai kering ya dananya ya. Makanya saham-saham juga tidak sevolatile pada saat zaman COVID dulu gitu. Mungkin udah mulai tersaring juga ya kok yang mana yang emang beneran Benar, bisa survive atau yang mana yang emang hanya karena momentum pada saat COVID kemarin gitu. betul. Karena Oke. kalau teman-teman perhatikan pada saat COVID, hampir segala saham itu naik. Mau itu ada fundamental, mau itu teknikal ataupun apapun, kelihatannya kan kok gampang ya dapat profit ya pada saat COVID itu kan. Beli apapun rasanya cuan. Nah, itu membuat beberapa orang itu menjadi very optimistic ya, atau dia merasa dia udah bisa analisa. Nah, tapi pada saat market mulai susah atau bear market, kok tidak segampang itu? Ya kan, butuh analisa lebih dalam lagi, resiko juga harus dibatasi, dan juga money management seperti apa itu semua diuji di market. Nah, nanti kelihatan nih pelan-pelan siapa-siapa yang masih bertahan, siapa-siapa yang sudah wipe out, artinya account-nya sudah habis. Nah, itu mereka sudah mungkin tidak aktif lagi di dalam saham gitu. Oke, sebelum kita ke pembahasan kita nih mengenai skema ARB yang baru, mungkin Ko Age boleh di-review dulu nih market kita seminggu ke belakang seperti apa dan kedepannya pandangan terhadap market ini seperti apa? Oke, kalau kita bahas dari sisi IHSG dulu deh ya. Teman-teman kalau lihat Mei ini kan cukup dalam ya. Artinya sell in Mei ini cukup panjang dibanding Mei-Mei sebelumnya. Bahkan dari 10 tahun terakhir, teman-teman lihat Mei kemarin ini yang paling parah, ya kan, koreksinya. Nah, biasanya setelah Mei itu diikuti dengan short rebound di bulan Juni. Nah, sekarang yang kita lihat dalam minggu pertama Juni ini, kelihatannya itu memang ada big funds ataupun money flow yang mencoba untuk support IHSG. Makanya teman-teman lihat sekarang IHSG bergerak di garis support mereka ya dekat 6.600 ini. Jadi kelihatannya memang ada yang berusaha nih ya, beberapa fund itu mencoba untuk bertahan atau untuk menahan IHSG. Jadi teman-teman lihat ada beberapa saham yang mulai rebound yang sudah cukup lama sell off-nya ya. Sehingga kalau teman-teman lihat di bulan Juni ini kalau yang kepingin scalping ataupun yang kepingin swing pendek itu bisa gunakan kesempatan ini karena IHSG berada di garis support. Jadi teman-teman lihat nih kalau ada saham-saham yang menarik dekat-dekat support kalau secara teknikal ya, atau yang mulai sudah diakumulasi. Nah, itu teman-teman boleh tuh ambil kesempatan buat di scalping ataupun dilakukan swing pendek. Itu untuk market sementara ini ya. Cuma kalau teman-teman lihat dari time frame yang lebih panjang ya sampai mungkin ke akhir tahun, kita perlu tahu bahwa ini adalah tahun kampanye. Ya, tahun-tahun kampanye ini kan kalau kita perhatikan dari sisi manajer investasi, mereka itu cukup defensif. Ya, lebih banyak yang di money market ataupun di obligasi ya. Sehingga terlihat ada kecenderungan bahwa mereka itu defensif dan tidak tahu kira-kira alur market ini mau kemana setelah kampanye. Nah, biasanya memang IHSG itu akan rally pada saat setelah pemilu, which is next year. Jadi kalau teman-teman nih, yang artinya cash-nya itu ibaratnya tipis, mungkin karena kebanyakan beli saham atau apa, sebaiknya itu ya perbesar cash itu di tahun ini. Pada saat beberapa saham itu memang ada kondisi murah ya, atau orang sebut under value. Jangan sampai nanti teman-teman lihat, oh ini lagi lesu ya, tahu-tahu tahun depan ISG rally ya setelah pemilu, teman-teman baru HK sahamnya. Nah itu orang berarti HK di pucuk, ya. Udah naik tinggi baru dibeli. Lalu pas murah dibiarin. Nah kan sayang kalau strateginya seperti itu. Jadi untuk tahun ini ya perbesar cash, kita lihat kesempatan kalau ada big drops, apalagi di blue chip, kita beli aja. Selama fundamentalnya bagus, itu akan memberikan kesempatan profit paling besar. Oke, berarti itu termasuk salah satu kita untuk money management juga ya kali ya, Ko ya. Jadi kita standby cash dulu. Yes, Oke. betul.
Oke, nah, kalau tadi Ko Age mereview kalau market kita sebenarnya lagi kalau mau scalping tipis-tipis bisa nih. Tapi sebenarnya kan sekarang ada rumor baru nih, bukan rumor sih sebenarnya udah jalan ya dari Juni kalau misalkan skema ARB kita tuh udah berubah dari yang sebelumnya pada saat pandemi 7% sekarang menjadi 15%. Ini sebenarnya ada nggak sih ngaruhnya ke market kita sendiri gitu? Ya, jadi kebijakan baru, sebenarnya bukan kebijakan baru ya, ini kebijakan yang justru originalnya ada, tapi pada saat COVID dibatasi ARB jadi 7%. Sehingga angkatan COVID merasa ini sesuatu yang baru. Padahal kalau teman-teman sudah lama di dalam pasar modal, ini sesuatu yang justru ya normal. Ya bahkan harusnya normalnya itu 25%, simetris. Bukan ARB-nya 15%, tapi angkanya 25%. Begitu. Tapi nih, karena market sekarang itu kan banyak juga angkatan corona ya, angkatan COVID, sehingga mereka trading itu terbiasa dengan keadaan ARB 7%. Ya, mereka sudah terbiasa selama 2 sampai 3 tahun ya, 2 tahun lebih dengan keadaan seperti itu. Mendadak sekarang ARB-nya jauh nih di bawah, ya kan? Buktinya hari pertama itu Goto langsung kena ya, korban ARB 15% langsung mentok gitu kan. Nah, ini pasti merubah ritme pasar dan strategi pasar. Ya, artinya retail juga harus berusaha untuk mengganti cara mereka trading ataupun scalping. Kenapa? Karena begini, pada saat ARB itu 7%, ya kan, kita bisa lihat ada biasa lot-lot tebal ya, angka minus 7% yang paling bawah di ARB. Artinya ada yang mencoba spekulasi buy di 7%, paling angkat sedikit, mereka lepas. Tapi sekarang di 7% itu nggak ada apa-apa. Kosong gitu kan. Jadi bisa lanjut. Kalau teman-teman yang suka nih, tidak membatasi resiko, itu paling bahaya. Contoh kalau hari ini ya, saya tadi baru lihat ada beberapa saham hijau, lalu tiba-tiba dibanting sampai ARB 14%. Kebayang nggak kalau teman-teman itu beli dia tenang-tenang, tinggal sebentar, tiba-tiba balik lihat sudah minus 15%. Itu kalau teman-teman lakukan 3-4 kali, porto habis. Ya, 15% cut loss 4-5 kali ya pasti habis sahamnya. Nah, jadi kalau sekarang teman-teman itu saatnya, apalagi angkatan corona, harus mulai terbiasa gunakan automatic stop loss. Jadi, kalau teman-teman ada halangan, ya butuh kemana, ketemu orang, dan lain-lain, itu setidaknya pada saat sudah turun angka tertentu, itu sudah ke exit secara otomatis. Supaya tidak terkena ARB bahkan 15%. Dan itu harus terbiasa dari sekarang. Karena nanti keadaan market akan berubah lagi nih, jadi 25% kan? Kalau 25%, wah teman-teman nggak cut loss, kalau cut lossnya di ARB, itu 3-4 kali habis portofolio. Kan sayang ya, mau scalping, mau cuan, tapi malah habis. Karena terjebak dengan ARB yang dalam. Kira-kira gitu. Jadi pasti ritme pasar akan berubah dari sisi scalping. Oke. Nah, kalau dari Ko Agi sendiri kan berarti sudah dari sebelum corona nih udah ngerasain ARB simetris, terus juga 7%. Nah, sekarang ini 15%. Kalau Ko Agi sendiri nih gimana cara menyikapinya nih? Apakah ada tips-tips trading tersendiri dari Ko Agi di saat masa-masa ARB itu beda-beda? Oke, jadi begini, kalau misalkan keadaan sekarang ya ARB yang lebih besar 15%, sebenarnya menurut saya nothing to worry. Kenapa? Itu kan setiap kebijakan, sebuah kebijakan di bursa, itu ada negatifnya, tapi pasti ada kesempatan, ada opportunity lah orang sebutnya. Di mana teman-teman itu tidak perlu tunggu beberapa hari untuk koreksi lebih dalam. Biasanya kan kalau ARB 7% itu butuh 3-4 hari nih di ARB, terus jadi kesempatan nggak ada, lalu teman-teman juga ya, dananya nganggur, ibaratnya udah mau incar saham ini tapi dimentok di 7%. Tapi sekarang, kalau dia 15%, artinya dalam sehari, dia bisa minus 15%. Kalau teman-teman merasa itu harga sudah wajar, apalagi kalau bukan scalping ya teman-teman itu merasa swing deh, ya. Oh udah masuk nih ke area yang make sense untuk dibeli, ya kita beli, nggak perlu tunggu berhari-hari. Nah itu sebenarnya positifnya. Sedangkan kalau sebelumnya teman-teman mungkin mau nunggu dia minus 25%, itu butuh 3-4 hari, kan udah habis seminggu hilang gitu kan. Tapi sekarang hanya dalam sehari dia bisa koreksi sedalam itu, jadi teman-teman ya ada kesempatan buat entry di harga murah tanpa harus menunggu terlalu lama. Jadi kalau saya rasa sih trading seperti biasa. Dan fokus dengan saham-saham kalau mendadak ada salah harga. Ya, karena scalper ini biasa bisa panic selling kan, jadi tiba-tiba dropnya dalam, ya teman-teman yang swing, biar ada kesempatan ya masuk aja, buy lalu di hold, lalu ikutlah trading plan yang sudah dibikin, gitu. Oke, berarti sebenarnya ada hal baiknya juga ya, misalkan seperti yang tadi kalau kita nunggu
biasanya di yang 7% ini emang nunggu nih 3 hari ARB dulu berturut-turut, baru hari keempat dilihat-lihat lagi. Nah sekarang malah karena 1 hari udah 25%, kalau memang harganya sudah cocok dari sisi analisanya, udah bisa masuk berarti ya kok ya. Benar. Untuk hari itu. Oke. Nah ini kita sambil baca-baca komentar dari atau komentar pertanyaan dari follower atau dari penonton ya kok ya. Ini ada Boleh. mungkin satu pertanyaan. Oh ini nanti di ending aja aku tanyain karena di luar pembahasan kita hari ini. Lalu ini juga ada, apakah ARB 15% mempengaruhi kita saat membuat stop loss? Oke. Jadi pertanyaannya ini artinya gimana nih? Apakah kita merancang stop loss itu jadi lebih besar atau saya kurang ngerti pertanyaan. Tapi kalau saya pribadi, kayak gitu sih, kalau saya pribadi begini, stop loss itu jangan artinya sekali ARB-nya dalam berarti teman-teman pasang stop loss jadi makin besar ya. Kalau kita scalping, kita harus konsisten ya. Pada saat kita entry, kita harus tahu kenapa kita entry. Berarti pada saat kita beli saham, kita sudah memproyeksi bahwa sahamnya akan naik. Ya kan, harganya masuk akal, ada potensi naik, dan kalau kita salah, kita batasi resikonya kecil. Misalkan nih teman-teman, kalau yang scalpingnya tipis sekali, batasi di 3%. Ya kan? Berarti walaupun ARB-nya 15% atau nanti 25%, tetap batas stop loss-nya di 3%. Itu untuk scalping. Nah, kalau memang teman-teman itu swing, ya kalau misalkan nih, teman-teman swing itu biasa umumnya 10% sih ya untuk stop loss. Itu cukup aman. Nah, jadi dengan batas stop loss 10%, ya sudah teman-teman harus ikutin terus. Makanya jangan terburu-buru HK saham yang hijau. Karena kalau misalkan sahamnya dia lagi naik nih 3%, tiba-tiba koreksi, ya kan gampang kena stop loss ya. Karena teman-teman belinya pucuk, artinya pas naik tinggi baru di HK. Sedangkan kan kalau swing, kita harus perhatikan secara keseluruhan apakah sahamnya sudah menarik, dan target profitnya juga jangan terlalu kecil kalau memang itu swing ya, sehingga risk reward kita itu tetap menarik. Misalkan nih targetnya itu profit 20%, resikonya 10%. Nah artinya kan kalau kita cuan itu 2 kali lipat potensi kerugian kita gitu. Oke, berarti tetap sama trading plan di awal ya, kok bukan karena ARB-nya dinaikin batasnya, jadi kita juga jadi memperluas stop loss-nya gitu. Kalau dia makin dalam, nah itu ruginya makin banyak. Oke, jadi sebenarnya tapi kok untuk saham-saham LQ45 nih mungkin yang paling aman kan untuk orang-orang pemula nih, LQ45 nih pasti nih, memungkinkan nggak sih sehari saham-saham ini juga bisa turun 15% apa bagaimana? Kalau dalam keadaan normal itu jarang sih ya, sebuah saham mendadak yang blue chip lah istilahnya, mendadak minus tuh 15%. Tapi kalau krisis, ada kejadian yang tidak terduga, ya tetap bisa. Pada saat COVID itu kan saham apapun aja bisa, longsornya dalam. Kan? Jadi tidak menutup kemungkinan. Cuma ya teman-teman, idealnya sih saham yang blue chip. Jarang ya. Kalau walaupun nanti ARB 25%, jangan teman-teman, wah saya mau beli saham BCA di bawah ARB 25%, itu mau nunggu sampai seperti apapun nggak akan dapat. Karena nggak mungkin BCA tanpa ada sebab minus 25%. Nah jadi saham-saham yang blue chip itu agak sulit memang untuk mendadak koreksi begitu dalam. Gitu. Oke, kecuali ada sentimen-sentimen yang emang buruk banget kali ya, Pak ya. Drastis sekali atau ada masalah apa gitu kan, baru mungkin bisa sampai terjadi minus 15% di saham blue chip. Oke, nah ini kita ke pertanyaan lagi. Ini ada pertanyaan, Bang, gimana kabarnya batu bara? Oke, batu bara. Ya, teman-teman kalau yang sudah sempat ikut YouTube saya juga ada ya, Edge Invest ya, saya ada sempat bahas tentang sektor batu bara. Cuma saya akan bahas sedikit lagi ya tentang proyeksi batu bara. Nah, batu bara itu sekarang kan ada terlihat rebound ya setelah terjadi massive sell-off. Ya. Kalau teman-teman lihat secara mungkin teknikal ya, Pak, teman-teman mengerti teknikal ini, mereka kan ada downtrend. Cuma kalau dari segi harganya batu bara itu terjadi sell-off yang menurut saya disebut panic selling. Kenapa? Karena harga batu bara sekarang itu kan di atas tertinggi di tahun 2018. Sedangkan di tahun 2018 teman-teman nanti perhatikan deh, harga batu bara itu kan di 100 sampai ya paling tinggi 120. Nah, sedangkan harga sekarang itu tuh sudah sempat di bawah dengan harga batu bara pada saat tahun 2018.